Ketika dia menyatakan dirinya memiliki kemampuan untuk menyantet, bahwa ini sudah merupakan sebuah perbuatan tindak pidana. Oh, kamu datang aja ke saya. Saya ini ahli santet juga. Ayo kita adu ilmu. Tiba-tiba dari tubuh seseorang itu keluar yang namanya paku, muntah darah, kemudian rumahnya tiba-tiba banyak kalajengking. Gue doain gue supaya mati lu. Hati-hati lo ya, gua tunggu lo. Kepleset dikit. Siap-siap, mekanisme hukumnya jelas. Jangan lagi pernah menyakiti orang, membuat kerugian materi kepada seseorang yang mengatasnamakan ilmu gaib. Urgensinya ditanya perlu banget atau enggak? Ya, jawabannya. Kenapa? Karena itu dia, tadi udah saya sampaikan, terlalu banyak masyarakat yang sudah menjadi korban. Kenapa sih untuk santet sendiri nggak dimasukin ke pasal penipuan aja? Kenapa harus dibuat pasal khusus gitu? Oke, ini pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa ya. Halo teman-teman Ganjil Misteri, hari ini saya Kireman Sancang ditemani salah satu pengacara kondang yang sering sekali digunakan oleh teman-teman artis dalam menangani kasus hukum ya. Dan salah satunya adalah kasus dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora ya. Dan saat ini di samping saya ada Bang Sadra. Halo Bang. Apa kabar? Gimana Bang? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, saya juga dalam keadaan sehat. Mantap. Bang Sadra, lagi sibuk apa nih belakangan ini? Saat ini memang lebih banyak penanganan perkara di corporate ya, untuk ya aktivitas seorang advokat aja sih, lebih ke penanganan perkara, kemudian menjadi partner dari corporate untuk running bisnis, usaha. Biasanya kan butuh namanya pendampingan hukum, jadi memang fokusnya lebih ke sana sih, seperti itu. Berarti banyak juga nih teman-teman artis yang minta tolong nih masalah perceraian, masalah sengketa ataupun lain. Banyak. Iya, lumayan sih Mas. Oke. Iya, Bang Sadra, jadi niat kedatangan saya dan tim Ganjil Misteri datang ke sini adalah untuk sharing ya tentang masalah pasal 252 KUHP baru tentang masalah santet nih ya teman-teman Ganjil Misteri. Jadi ini cukup menarik ya Mas, karena ini baru pertama kali saya sebagai praktisi hukum dimintai pendapat ya terkait dengan undang-undang yang berhubungan dengan hal seperti ini. Karena jujur ini pertama dan perdana nih kayaknya ya. Karena tentunya ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh baik praktisi sendiri maupun orang awam gitu Bang. Ya. Nah di sini kan ada pasal 252 ayat 1, saya bacakan ya, isinya itu setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian atau penderitaan mental, fisik seseorang dipidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 200 juta. Jadi kita ingin melihat sudut pandang dari pakar hukum Bang Sadra ya, karena menurut versi kita kan sebagai praktisi santet ini kan mempunyai definisi menyakiti seseorang dengan jalur energi, sementara pidana itu kan yang kita ketahui harus ada yang sifatnya entah sentuhan fisik ataupun sifatnya pengancaman nyata gitu ya. Nah bagaimana sih cara membuktikan apa maksudnya jika ancaman itu hanya lewat lisan, misal kayak Bang Sadra saya santet loh. Nah itu gimana Mas cara membuktikan? Boleh dijelasin? Oke. Tapi sebelum saya menjawab, saya pengen nanya dulu nih sama Ki Reman ya. Masih banyak ya orang yang percaya dengan yang namanya santet? Banyak. Masih banyak ya? Banyak. Oke. Dan bagaimana sudut pandang dari Ki Reman sendiri untuk memvalidasi kebenaran seseorang itu bisa sakit, bisa meninggal hanya dikarenakan santet? Iya, sebenarnya kalau bicara definisi santet itu
cukup simpel ya, artinya seperti orang yang mendoakan jelek aja semua itu udah masuk kategori santet ya, karena Tunggu, maksudnya mendoakan gimana nih? Cukup menarik nih sebenarnya. contohnya kayak misal Bang Sadra nih diselingkuhin misal gitu kan, kan ada banyak kasus gitu, gue doain, gue sumpahin mati lu kelindes truk. Nah itu tuh secara energi ya, secara teori metafisika tuh itu udah termasuk penyerangan energi, Mas. Jadi bukan santet yang kalau saya, mohon maaf ya, santet yang saya tahu tuh kan biasanya tiba-tiba dari tubuh seseorang itu keluar yang namanya paku, muntah darah, kemudian rumahnya tiba-tiba banyak kalajengking, nah yang kayak gitu. Apakah itu juga, itu kategorinya membedakannya gimana tuh? Jadi kalau kita berbicara lebih dalam lagi mengenai kaidah dari ilmu santet sendiri, memang ada yang memang metode-metode seperti itu untuk versi kitab ilmu hikmahnya ya, ilmu kebatinnya memang ada keilmuan seperti itu. Tetapi memang untuk saat ini tuh hal-hal yang seperti itu tuh mungkin yang banyak mengaku-ngaku iya ada gitu. Cuman maksudnya kayak untuk santet sendiri tuh untuk ke arah yang sifatnya muntah darah dan lain-lain sebenarnya lebih ke ini sih, maksudnya kayak sugesti. Nah, itu kalau untuk zaman sekarang ya, walaupun memang secara pemahaman dan kitab-kitab yang kita pelajari itu tertulis ada gitu. Karena kan santet itu kan kepercayaan dan budaya yang memang sudah turun-menurun zaman sekarang gitu. Nah, cuman yang kita pertanyakan di sini adalah kenapa kok di era modern kayak gini di mana orang udah rasional ya, kritis, kok UUD santet ini dimasukkan gitu, diresmikan, disahkan. Apa maksudnya fundamental dari UUD santet ini gimana gitu, Mas? Oke, kalau ini saya sedikit membahas mekanismenya pertanyaannya Mas ya. Ini kan tadi kalau nggak salah langsung ada 2 pertanyaan nih kalau saya pahami ya. Satu tadi mengenai bagaimana sih cara menawarkan jasa santet gitu kan? Kenapa bisa tiba-tiba itu dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran pidana? Dan yang kedua adalah tadi mengenai fundamental kenapa adanya undang-undang ini disahkan oleh pemerintah. Betul. Oke. Pertanyaannya yang saya mau jawab yang pertama adalah terkait dengan fundamental dulu. Oke. Kenapa di dalam KUHP yang baru dalam pasal 252 ya, itu ayat 1 dan 2 mengatur mengenai santet. Karena hingga saat ini banyak sekali kalau kita datang ke pihak kepolisian dan sebagainya, korban-korban yang mengalami penipuan. Artinya begini, penipuan yang dimaksud di sini adalah orang datang ke seseorang yang mengaku paranormal ataupun dia memiliki kesaktian, kemudian diminta uang, kemudian dia diminta untuk, mohon maaf ya, maksudnya melakukan hubungan badan gitu ya, kemudian harus membawa syarat-syarat lain. Setelah dia memenuhi permintaan tersebut, tidak ada efek apapun yang terjadi kepada targetnya. Ya, berarti otomatis di sini si orang ini sudah mengalami penipuan. Walaupun sebenarnya secara niat dia kan juga memiliki niat jahat dong, mau menyantet orang. Betul. Begitu. Tetapi kan hukum melihatnya lebih kepada dia itu menjadi korban penipuan. Karena saking banyaknya, bahkan bukan hanya mengenai santet sebenarnya. Tapi mohon maaf, misalnya pemimpin-pemimpin agama yaitu menyalahgunakan kewenangannya dia, menyetubuhi anak-anak asuhannya dan sebagainya. Jadi fungsi dari pasal 252 KUHP ini adalah untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Itu tujuan utamanya dari pasal 252 untuk KUHP. Melindungi orang-orang yang kena penipuan hal seperti itu. Betul. Nah, tetapi kan ibaratnya kayak gini, seperti ancamannya kayak lu gua tembak lu, gua tusuk. Nah, tembak dan tusuk ini kan memang ada benda materialnya ya, maksudnya kayak pistol ataupun pisau. Nah, santet ini kan nggak mungkin kan, misal ada dukun nih datang gitu, gua santet tuh sambil bumenyan gitu kan. Itu gimana, Mas? Nah, pandangannya adalah ketika dia melakukan ucapannya, perbuatannya,
ucapan perbuatannya. Yang dimana sebenarnya yang dilindungi di sini adalah secara psikis. Oke. Jadi seseorang ketika mendapatkan ancaman, ya kan, mendapatkan ancaman bahwa oh saya santet kamu gini segala macam, tentu kalau bagi mayoritas masyarakat itu akan, waduh saya disantet nih, saya harus bagaimana nih perlindungannya, ya kan? Kemudian mau nggak mau, misalnya saya analogikan si orang yang mau disantet ini akhirnya mencari paranormal ataupun orang-orang sakti lainnya, yang dimana ternyata dia dimanfaatkan juga sama orang-orang tersebut. Bahwa oh kamu datang aja ke saya ini ahli santet juga, ayo kita adu ilmu misalnya. Seperti itu. Jadi ketika dia datang ke orang sakti ataupun dukun santet gitu kan pasti tidak gratis. Betul. Dia diminta bayaran, dia minta ini. Jadi itu sudah mengganggu yang namanya kehidupan normal dari seseorang. Seperti itu gambarannya. Nah tadi kan Bang Sadra bilang bahwasanya wah nih gue mau disantet nih, akhirnya lapor polisi. Nah bagaimana kalau misalnya seseorang ini diancam, tapi satu sisi lain dia nggak percaya, apaan sih santet? Tapi karena dia kesel gitu kan, karena diteror terus, akhirnya dia lapor nih buat laporan gitu. Dia lapor bukan karena takut, bukan karena percaya, tapi lebih ke risih gitu. Apakah itu tetap diproses? Betul, karena seperti yang tadi dituangkan di dalam pasal 252 ini, kalimatnya gini, setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, ya, kemudian memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada seseorang. Oke lah kalau kita bicara menawarkan bantuan jasa itu kan kayaknya agak jarang ya. Tapi ketika dia menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, gue santet loh. Itu kan sudah menyatakan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menyantet. Itu kan bahasa Indonesianya kan seperti itu. Nah, disinilah aparat penegak hukum akan memproses laporan tersebut. Karena apa? Karena di dalam hukum pidana sendiri ya, ini kalau saya sampaikan, kita mengenal yang namanya di dalam hukum pidana itu adalah alat bukti. Alat bukti itu apa aja sih? Bukan barang bukti ya. Ini alat bukti. Alat bukti itu kan kalau dalam hukum pidana itu kan ada keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, pengamatan hakim, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik dan sebagainya. Jadi penyidik ya atau aparat penegak hukum akan menggunakan salah satu alat bukti ini untuk melakukan ataupun memproses di dalam pasal 252 ini. Artinya apa? Harus ada saksi yang mendengarkan. Ya kan? Kemudian dari saksi yang mendengarkan itu pengakuan dari si pelaku. Kemudian apakah dia ada rekamannya? Seperti itu. Jadi kalau ditanya bagaimana tadi aparat penegak hukum untuk membuktikan bahwa seseorang ini menawarkan jasa santet atau melakukan ancaman terhadap seseorang dengan ilmu santet, bahasanya kan begitu ya. Nah, itulah yang dijaga ataupun dilindungi oleh negara. Siap. Jadi walaupun ini orang nggak percaya, dia nggak takut diteror santet, bikin laporan tetap kena ya. Nah, jadi yang saya pertanyakan juga di sini, kenapa sih yang dihukum ini pengakuannya Mas? Gitu kan? Kenapa nggak akibat gaibnya? Karena kan sore ini banyak teman-teman konten kreator yang memang mereka tuh bisa nyantet gitu kan, gimmick lah. Nah itu gimana? Apakah itu kan sama aja gitu kan, mereka mengakui mereka bisa santet walaupun mungkin konten gitu. Itu gimana Mas? Karena yang seperti tadi saya jelaskan di awal, ketika kita berbicara seseorang mengakui diri dia memiliki kemampuan untuk menyantet, ya, itu kan berarti sudah sifatnya kita berbicara konteksnya serius ya. Beda lah kalau misalnya ceritanya kita berbicara, gue santet lo, itu kan bercanda ya. Tetapi ketika itu disampaikan secara benar, berarti secara nggak langsung dia memiliki kemampuan untuk menyantet, ya kan? Dia memiliki kemampuan dan dia mengakui. Nah, balik lagi di dalam pasal 252 ayat 1 tadi kan dijelaskan bahwa ketika dia menyatakan dirinya memiliki kemampuan untuk menyantet, bahwa ini sudah merupakan sebuah perbuatan tindak pidana. Gitu. Siap. Mas, saya penasaran juga nih Bang. Jadi itu kan kita berbicara tentang pelakunya yang membuat pernyataan dia bisa santet. Bagaimana misal ada seseorang yang praktisi, dia pengobatan alternatif, seperti rupiah, ataupun terapi-terapi energi lainnya yang ngejudge, misal kayak
wah nih kamu terkena santet, jadi bukan pelakunya, Bukan pelakunya, tapi tetapi yang ngobatinya. Padahal karena kan ada aja oknum yang ngejudge karena orang ini percaya banget kena santet, akhirnya kan diduitin. betul. Ya kan? Wah, ini kena santet nih, ini bayar sekian puluh juta. Terus tahu-tahu nggak sembuh gitu kan, lalu dilaporin. Itu bisa nggak? Bisa kena. Sama, di dalam pasal 252 kan juga disebutkan bahwa memberikan harapan aja kan itu sudah masuk ke dalam kategori perbuatan tindak pidana. Oke. Memberikan harapan, menawarkan, dan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain untuk mengobati misalnya. Oke. Gitu. Jadi memang agak lebih panjang ya, bahwa dengan perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, ataupun penderitaan mental atau fisik seseorang. Cuma kan kalau kita berbicara di dalam pasal 252 ini, konteksnya adalah lebih ke hal-hal yang dilindungi oleh negara adalah perbuatan yang negatif. Oke. Nah, jadi kalau tadi balik lagi, menurut Ki Reman, ketika seseorang datang, kemudian dia merasa diri dia santet, kemudian dia datang ke oknum, seseorang oknum itu menyatakan bahwa dia memiliki kemampuan. Oke, kalau misalnya ternyata dia tidak dapat disembuhkan, walaupun dia sudah minta uang bayaran dan sebagainya, tentu bukan pasal 252 yang akan dikenakan. Pasal apa? Pasal penipuan. Penipuan Di dalam KUH pidana. Seperti itu. Dilihat penipuannya dari apa, Bang? Ya tadi, ketika dia ada seseorang ini datang minta diobati karena dia menganggap diri dia disantet, ya sudah kamu bayar sekian ya, saya akan obati kamu supaya sembuh. Ternyata nggak sembuh-sembuh. Tapi si orang ini merasa, wah saya udah bayar ini tapi nggak sembuh. Ya otomatis kalau begitu bukan pasal 252 yang dikenakan. Karena 252 ini adalah orang yang melakukan perbuatan santet. Tetapi yang dikenakan di dalam pasal orang yang mengaku memiliki kemampuan mengobati santet, itu adalah pasal penipuan gitu kan. Tapi kan orang ini datang dengan sendirinya atas kepercayaan dia sendiri. Layaknya kayak orang nih berobat gitu kan ke dokter, nggak sembuh. Nggak mungkin kan itu dokter kita laporin juga gitu. Artinya seseorang ini kan datang karena kalau kita berbicara di kedokteran, itu sudah ada juga undang-undang yang mengatur di Undang-Undang Kesehatan. Ada, jelas. Gimana? Jadi ketika pun nanti ternyata seseorang datang ke rumah sakit, kemudian dia diobati, nggak sembuh, itu kan harus dicek dulu obatnya. Apakah penggunaan obat yang digunakan ini sesuai atau tidak, begitu. Nah, kalau berbicara di dunia seperti ini, dunia santet ini, bagaimana cara membuktikannya bahwa seseorang itu bisa sembuh kalau misalnya datang ke si A, si B, si C gitu kan. Tentu kan itu juga bayar juga kan. Betul. Nah, yang dikenakan di situ bukan mengenai undang-undang santet, tetapi undang-undang terkait dengan pidana lain, yaitu penipuan. Gitu analoginya, Mas. Oke, siap. Berarti intinya orang ini datang dengan kepercayaan, terus dia nggak sembuh, lapor tetap kena ya, itu ya bagi mereka yang... Iya, tetapi bukan pasal di 252 ini ya, tetapi di pasal mengenai penipuannya, begitu. Oke. Seperti itu penjelasannya, Mas. Jadi, nah terus tadi kan kita bahas masalah santet ya, juga kan sekarang banyak juga yang menawarkan jasa-jasa seperti penglarisan, pelet, ataupun bisnis yang sifatnya pesugihan gitu kan, penggandaan uang. Itu gimana dari sudut pandang hukumnya, Mas? Baik, tadi kalau kita berbicara mengenai penggandaan uang, ya jelas itu juga bukan masuk di dalam pasal 252. Itu lebih ke yang tadi saya jelasin, penipuan dan sebagainya. Tapi kalau kita berbicara ke gini Ki, yang saya pahami itu kan kadang kalau di dalam dunia ini kan ada ilmu hitam, ada ilmu putih ya. Betul. Nah ini kan kalau tadi pertanyaannya Ki Reman kan lebih ke dunia putihnya ya, ilmu putihnya ya. Jadi dia memberikan pengobatan, dia memberikan jasa untuk meruki apalah segala macam lah ya itu. Nah itu kan konteksnya itu bukan ke konteks perbuatan jahat, tetapi konteksnya adalah konteks untuk perbuatan baiknya kan. Nah kalau kita berbicara ada alternatif pengobatan dan dia memiliki kemampuan untuk mengobati, tentu undang-undang yang dikenakan apabila memang itu tidak terbukti adalah undang-undang kesehatan. Ya, yang dimana
bunyinya lebih kepada barang siapa yang misalnya menjanjikan kesembuhan tanpa memiliki karya ilmiah terkait dengan pengobatan, maka itu ada ancaman pidananya begitu. Jadi tidak menggunakan undang-undang KUHP, tapi itu bisa dikaitkan juga dengan undang-undang pidana di dalam KUHP terkait dengan penipuannya begitu. Nah, iya saya penasaran nih. Jadi ini kan misalnya dilaporin si oknum dukun santetnya gitu kan. Nah, sementara kan yang bikin laporan pasien sendiri. Justru kan niat awal dari mencelakakan ini adalah si pasiennya sendiri. Harusnya kena juga dong. Karena kan dia udah ada niat mencelakai. Oke. Sebenarnya yang dilihat oleh aspek hukumnya adalah sebenarnya dua-duanya iya. Dua-duanya sebenarnya iya. Tapi kalau yang satu ini kan mungkin lebih kepada si yang memiliki niatnya ini kan. Nah itu kan sebenarnya nggak secara jelas dia dikenakan pasal santetnya. Tetapi kalau kita membicara dan membedah di pasal 252 ini adalah lebih kepada si pelakunya. Pelakunya dalam arti di sini adalah si seseorang yang memiliki kemampuannya begitu. Tapi kalau dengan seseorang orang yang menyuruh melakukannya itu berbeda lagi. Berarti itu tidak bisa dikenakan di dalam pasal 252. Nggak bisa kena. Nggak bisa kena. Kan diibaratkan kayak gini, sorry ya maksudnya diibaratkan seperti analoginya dia datang ke orang, nyuruh orang ini ngebunuh. Kita nggak bicara bersantet nih ya, ini orang untuk ngebunuh. Nah terus nggak berhasil nih dibunuh, wah lu nggak berhasil ngebunuh si Anu gitu kan. Kok yang ditangkap yang disuruhnya dong, kok dia enggak gitu. Jadi begini, kalau kita berbicara mengenai pasal 252 ini kan adalah aduan ya. Nggak mungkin dong seseorang yang mau ngebunuh ini menyampaikan ke polisi begitu ya, betul, bahwa betul. Saya lagi memerintahkan Kireman gitu, misalnya untuk menyantet orang agar dia mati. Konyol. Itu sama juga dia menyerahkan diri dia gitu kan. Jadi bukan ke sana itu konteksnya, tetapi kepada si orang yang mengaku bahwa dia memiliki kemampuan itu. Gitu. Kemudian dengan dia mengaku memiliki kemampuan itu, dia menipu juga si orang yang menyuruh begitu. Ya dua-duanya ya nggak jelas gitu kan. Bang Sadra, maksudnya gini ya. Saya udah paham lah untuk sampai sini ya untuk konteks yang Bang Sadra. Sebenarnya urgensi apa sih yang kenapa ini harus didahulukan gitu? Maksudnya undang-undang ini dahulukan sementara masih banyak nih undang-undang yang lebih penting. Contohnya RUU perampasan aset misal. Kenapa yang disahkan ini harus hal yang kayak gini gitu Mas? Itu berbeda Mas. Undang-undang perampasan aset itu dia berdiri di dalam undang-undang sendiri. Sementara terkait dengan pasal 252 ini kan adalah kitab undang-undang hukum pidana yang baru. Jadi ini kenapa disahkan atau tidak dan urgensinya apa? Karena ini lebih mengatur kepada hubungan sosial masyarakat. Jadi ini menyangkut ke seluruh masyarakat di Indonesia. Tapi kalau undang-undang perampasan aset itu kan undang-undang sendiri deh. Karena di dalam KUH pidana itu kan bukan hanya mengatur mengenai santet, tapi ada pembunuhan, pencurian, ya kan? Apalagi tuh perampasan dan sebagainya. Itu lebih diutamakan dan ini dimasukkan di dalam KUHP di 2023 ya. Itu tujuannya untuk itu, urgensinya ditanya perlu banget atau enggak? Ya jawabannya. Kenapa? Karena itu dia, tadi udah saya sampaikan, terlalu banyak masyarakat yang sudah menjadi korban. Mulai dari korban penipuan, pencabulan, rugi-kerugiannya juga dalam bentuk materi, berbagai macam. Jadi di sini dianggap dan dilihat oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat ya, untuk merancang undang-undang ini, agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban-korban dari penipuan-penipuan yang kayak begini nih modelannya. Seperti itu. Siap, saya paham. Jadi kembali ke masalah pengobatan alternatif yang memang mereka tuh menawarkan jasa penyembuhan santet ya. Dimana kan ada beberapa model alternatif yang memang mereka itu udah punya badan hukum Mas. Kita nyebutnya STPT, Surat Tanda Penyehat Tradisional. Itu yang ngeluarin Dinas Kesehatan. Itu ada, itu badan hukumnya tuh kayak sih gitu. Nah itu kan mencakup kategori seperti ruqyah, pijat, gitu kan. Nah, anggaplah kita berbicara ruqyah lah, energi, gitu kan. Bagaimana ini
mereka udah punya legalitas STPT ya pada bidang energi atau rupiah, dan secara pengakuan kan sekarang banyak bisa menyembuhkan. Nah itu ke yang udah punya legalitas pun tetap bisa dipidanakan kalau misal si pasien ini melapor, mana kena santet udah bayar puluhan juta nggak sembuh. Nggak begitu konteksnya, Mas. Enggak. Itu agak keliru tadi penyampaian dari Kiriman. Ya. Ketika yang tadi disampaikan seseorang ini sudah memiliki kemampuan dan keahlian untuk mengobati dan dia tersertifikasi lah ya bahasanya dari Kementerian Kesehatan, maka itu tidak dapat dikategorikan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menyantet dong, Mas. Oke. Berarti kan dia memiliki kemampuan dan tersertifikasi secara ilmiah untuk pengobatan alternatif. Beda, sangat-sangat berbeda. Kenapa? Karena konteks dan pemahaman isi dari pasal 252 ini adalah perbuatan untuk merugikan orang. Itu kan tadi kan konteksnya untuk pengobatan orang kan? Iya. Gitu. Nah, namun ini akan menjadi sebuah masalah baru kalau seandainya seseorang yang telah memiliki sertifikasi pengobatan tradisional ataupun pengobatan alternatif tersebut ternyata tidak mampu mengobati seseorang dan seseorang ini merasa dirugikan atas pengobatan alternatif yang dilakukan, maka bukan pasal 252 yang akan dikenakan. Oke, beda pasal lah ya. Apakah itu terkait penipuan, apakah itu penggelapan atau apapun lah bahasanya. Begitu. Itu dia konteksnya. Kenapa sih untuk santet sendiri nggak dimasukin ke pasal penipuan aja? Kenapa harus dibuat pasal khusus gitu? Oke. Ini pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa ya. Jujur saya juga bingung sih jawabnya kenapa itu. Kita ini aja. Ya, kenapa pasal santet ini tidak dimasukkan ke dalam pasal penipuan? Karena begini, Mas. Tadi kan yang saya jelaskan, ketika kita berbicara satu pasal, pasal itu kan harus memiliki unsur. Unsur penipuan dan unsur santet ini kan berbeda, Mas. Iya. Gitu. Ya, karena yang dilindungi di sini adalah terkait dengan kerugian secara materi. Itu kalau misalnya penipuan ya, itu kan wah saya ditipu nih, saya menyerahkan uang segini tapi mobil saya nggak dikasih misalnya kan, saya mau beli mobil. Nah itu lebih ke itu unsurnya. Tapi kalau kita berbicara di santet ini kan nggak bisa dicampur adukan ke pasal penipuan biasa. Artinya kan di sini kan ada juga hal-hal yang bersifat dirugikan secara psikis secara apa ya bahasanya, secara hal-hal yang tidak dapat dibuktikan aja gitu. Itulah yang menjadi pembeda antara penipuan dengan pasal santet. Karena kalau kita bicara santet ini kan bukan hanya mengenai penipuan aja, tapi kan ada yang namanya apa tuh? Ancaman, intimidasi, kemudian pemerasan. Nah, itu memang harus diatur sendiri pasalnya. Karena kalau untuk penipuan sendiri jelas itu kerugiannya yang bersifat terukur, materi. Betul. Begitu. Jadi kalau berbicara kembali tentang santet, ya, karena menurut pengetahuan kita sebagai praktisi, santet itu memang ada yang menggunakan media berupa tanah kuburan, kembang 7 rupa, menyan, ataupun boneka pocong lah ya kayak gitu. Misal ada seseorang punya toko, itu kan ada CCTV. Lalu tiba-tiba ada orang yang menaburkan kembang dan tanah di situ. Apakah itu bisa disebut pengancaman santet atau apa? Sementara untuk media sendiri kan tidak disebutkan di undang-undang. Tidak dapat disebutkan itu merupakan ancaman santet. Tidak bisa, walaupun sepengetahuan si yang punya nih, punya kepercayaan. Wah itu kan balik lagi, itu bukan itu tujuan di dalam pasal di 252 ini. Itu kan lebih kepada sugestinya si orang yang mendapatkan tanah kuburan dan kembang 7 rupa itu. Tapi kan itu masuk kategori teror juga kan? Teror yang dimaksud di sini adalah pengakuan secara terbuka. Itu aja headline-nya. Di garis bawahi. Tujuan di pasal 252 ini adalah jelas bahwa seseorang yang mengaku, titik sampai di sana. Jadi ketika pun nanti ada seseorang yang mengalami teror bahwa depan rumahnya itu mendapatkan kembang 7 rupa, tanah kuburan, ada kepala ayam dipotong, itu sebenarnya bukan pasal 252. Tapi itu mungkin akan digunakan seseorang korban ini melapor ke polisi bahwa dia mendapatkan ancaman teror. Itu pasal yang berbeda di dalam KUH pidananya, begitu. Beda pasal berarti Beda pasal. Mungkin sifatnya pasal apa gitu ya.
Itu dia tadi sudah jelas pasal ancaman. Ancaman. Ya, Oke. seperti itu. Siap. Oke guys, jadi sebenarnya ya kalau berbicara masalah santet, memang santet zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda banget Bang ya. Karena memang bagaimanapun ilmu hitam itu ada jelas di seorang muslim itu di Al-Quran dijelaskan ilmu hitam itu memang ada ya. Tapi memang saya jelaskan sebagai praktisi santet zaman dulu dan zaman sekarang berbeda. Memang santet sekarang itu lebih banyak penyerahan psikologis. Psikologis yang diserang. Betul. Berarti kalau misalnya psikologis itu lebih kepada dia terkena secara psikologisnya, mentalnya, Betul. bahwa dia mendapatkan ancaman, teror dan sebagainya. Betul, itu teror ancaman seperti orang yang punya masalah diancam melalui chat, melalui telepon, itu dengan tujuan untuk meneror seseorang gitu. Karena bagaimanapun orang walaupun nggak percaya santet, kalau diteror terus-terusan kan gelisah. Akhirnya timbul pertanyaan, apa bener nih gue disantet? Pujang dikit, apa bener nih gue disantet? Nah itu. Dan sampai yang sifatnya muntah darah tadi itu pun sebenarnya kalau zaman sekarang lebih banyak ke penyerangan psikologisnya. Tapi cukup menarik nih. Nih, saya sebagai seorang awam, karena saya juga tidak berkecimpung di dunia hal magis ya seperti ini. Boleh nggak saya bertanya? Ya. Sekarang saya gantian nanya ya. Boleh. Jangan serius-serius. Pertanyaan saya simpel gitu. Kalau di dunia Kiraman sendiri membahas santet, apakah santet sekarang itu masih menggunakan metode-metode itu dia muntah darah, tiba-tiba keluar paku, ya kan? Tiba-tiba mukanya beruntusan, badannya terbakar semua. Karena yang saya pahami dan yang saya tonton di TV itu kan santet seperti itu. Bagaimana penjelasan itu? Kiraman? Ya, jadi sebenarnya kalau berbicara santet itu untuk zaman sekarang lebih ke ranah psikologis, khususnya pada bab pikiran alam bawah sadar ya. Jadi memang orang yang sangat mudah kena santet itu adalah orang yang punya sugestibilitas tinggi. Sugesti? Betul. Kalau kita bicara sugesti, boleh nggak saya kaitkan hal ini dengan peramal? Karena kan ada nih peramal yang cukup tenar ya namanya ya. Oke. Dia meramal bahwa pesawat akan jatuh, ya kan? Kemudian akan terjadi gempa. Oke. Bagaimana tuh tanggapan dari Kiraman? Iya. Orang-orang seperti ini. Sebenarnya ya kalau ditanyakan benar nggak sih kemampuan dia, saya nggak bisa ngejudge ya karena itu urusan mereka. Tetapi sepemahaman saya sebenarnya untuk kayak ramalan kayak gitu tuh sebenarnya sebuah kejadian yang pola berulang. Pola berulang? Iya. Artinya setiap tahun pasti akan terjadi? Ya coba aja Bang Sadrah lah ibaratnya ngeramal di sini pura ayo akhir tahun ada apa? Ada banjir udah pasti. Nah, tapi kenapa sering banget masyarakat itu selalu tuh, nah, wah bener nih kata si ini gitu. Terjadi nih gitu. Apalagi kan dia suka ngeramal artis tuh. Itu. Karena masyarakat itu kan apa ya, secara umum memang FOMO ya, maksudnya mudah sekali terpengaruhi oleh media. Apalagi memang oleh orang masyarakat yang mempunyai sugestibilitas yang tinggi gitu. Sugestinya masyarakat ini terlalu tinggi, betul. Kemudian dia mengkaitkan juga dan mengawinkan dengan ilmu cocoklogi. Nah, eta gitu. Tuh kurang-kurangin tuh bagi masyarakat yang suka begitu-begitu tuh. Iya, jadi artinya gini, bukan boleh kita percaya, tetapi bukan apa ya, bukan untuk khawatir gitu, tapi justru untuk memperbaiki diri itu kan, dan untuk upgrade lah ibaratnya. Betul. Jangan terlalu dipercaya gitu. Percaya boleh, cuman untuk eling lah ibaratnya, bahwasanya kita harus menjaga lingkungan, harus berbuat baik. Intinya kayak gitu sih Bang Sadra. Jadi lebih ke cocoklogi dan sugestibilitas masyarakat di luaran sana. Nah, ini kalau yang benar tuh harusnya seperti ini, bukan dengan peramal-peramal yang katanya menyebutkan artis inisial R akan cerai begitu ya. Nah, itu tuh hati-hati lo ya, gua tunggu lo. Lagi ngurusin ya, lagi ngurusin. Kepleset dikit, siap-siap. Oke, pemirsa Ganjil Misteri. Jadi inilah sedikit obrolan saya dengan Bang Sadra mengenai masalah pasal santet. Yang inti kesimpulannya adalah pasal santet ini digunakan kepada orang yang menawarkan jasa atau mengakui atau membuat pernyataan dia bisa santet gitu. Nah, mempunyai kekuatan dan mengakui dia bisa santet gitu, menawarkan jasa. Jadi apa yang menjadi hikmah dan pelajaran hari ini bahwasanya bagaimanapun sebenarnya hal yang sifatnya teror, pengancaman itu tidak boleh dilakukan Mas ya. Jadi bukan hanya sekedar santet. Nah, tetapi buat teman-teman yang
percaya dengan hal santet itu jangan terlalu apa-apa sakit langsung dikaitkan dengan santet gitu. Tapi tentunya kita harus cross check ke dokter, kita cek medisnya dulu gitu. Betul. Kalau memang ada hal-hal yang memang janggal setelah medis nggak ada, bolehlah kita ke pakar spiritual gitu. Karena bagaimanapun di psikologi ada penyakit psikosomatis ya, maksudnya penyakit pikiran ya. Psikosomatis. Nah itu, jadi kayak gitu Bang Sadrah ya. Jadi apa nih pesan-pesan buat teman-teman ganjil misteri yang lagi nonton nih? Yang pertama, buat masyarakat yang hari ini nonton Ganjil Misteri, hari ini partner saya keren banget nih. Kireman. Kenapa? Apa yang disampaikannya itu semua merupakan hal-hal yang bersifat terukur, jelas, gitu ya. Jadi tidak mengada-ngada dan tidak menjual sesuatu hal yang tidak ada. Betul ya, seperti itu. Jadi saran saya kalau memang mau konsultasi, saya iklan, silakan menghubungi Kireman, gitu ya. Oke, kalau dari saya selaku praktisi hukum, tentu kalau saya ya simple aja. Ini merupakan peringatan kepada siapapun, ya, siapapun masyarakat ataupun orang yang mengaku memiliki kemampuan dan keahlian secara goib, secara mistis, dan dia bertujuan untuk menyakiti orang lain, hati-hati aja. Bahwa sekarang negara sudah hadir untuk melindungi masyarakat. Jadi berhentilah selagi kamu masih bisa berhenti sekarang. Kalau sudah terlambat, saya udah nggak tahu. Karena apa? Mekanisme hukumnya jelas. Jangan lagi pernah menyakiti orang, membuat kerugian materi kepada seseorang yang mengatasnamakan ilmu gaib. Itu dari saya kira. Oke, siap. Oke, terima kasih Bang Sadrah ya. Oke, itu aja teman-teman Ganjil Misteri, ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Saya Kireman Sanjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.